Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adaha Nuriansyah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan Sunnah adalah bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran secara etimologis diartikan sebagai bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis dijelaskan oleh Suparman Usman, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi, dan Al-Quran terakhir turun di kota Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Penurunan Al-Quran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama Makkiyah, yang merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan yang kedua ada Madaniyah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Selanjutnya, karakteristik dari Al-Quran. Karakteristiknya terdiri dari 3. Yang pertama, lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Dan yang ketiga, Al-Quran menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mendorong iman manusia agar semakin teguh dan mantap. Yang kedua, mendorong manusia untuk selalu menuju arah yang baik. Dan yang ketiga, agar manusia lebih mudah memahami segala perintah dan larangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang As-Sunnah. As-Sunnah secara etimologis diartikan sebagai cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Sedangkan secara terminologis dijelaskan oleh Suparman Usman, As-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kedudukan sunnah sebagai hujah atau dalil. Yang pertama, dijelaskan di surat Al-Imran ayat ke-32. Yang kedua, ijma para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, perintah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya ada fungsi sunnah. Yang pertama yaitu menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Dan berikutnya ada macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada sunnah taqririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di depan Rasulullah SAW. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan bila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.